Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang dan salam kenal ya. Biografi Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher adalah seorang sarjana Islam terkemuka di Hongaria yang lahir pada tanggal 22 Juni 1850 dan meninggal pada tanggal 13 November 1921 di Budapest, Hongaria. Ia dianggap sebagai salah satu pendiri studi Islam modern di Eropa, bersama dengan Theodor Noldek dari Jerman dan Christian Snoek dari Belanda. Goldziher berasal dari keluarga Yahudi yang dihormati dan dikenal karena pendekatan kritisnya terhadap studi Islam, khususnya di bidang hadis. Ia mengkritisi keberadaan hadis sebagai karya ilmiah para ulama Islam awal, serta tradisi-tradisi tertentu dalam Islam yang dianggapnya terlalu kaku. Karyanya menjadi semakin penting karena serangan kritis dari Edward Said yang meski mengakui kekurangannya, mengakui operasi Goldziher terhadap toleran Islam. Pandangan Goldziher tentang asal-usul hadis dan sunnah telah menjadi subjek kajian dan kritik ekstensifia, dikenal karena adanya menemukan asal-usul doktrin dan ritual Islam dalam praktik budaya lain, yang menunjukkan bahwa Islam terus berkembang sebagai sebuah peradaban, mengimpor dan mengekspor ide. Ignaz Goldziher adalah seorang sarjana orientalis yang memberikan kontribusi signifikan dalam studi hadis. Ia percaya bahwa hadis harus dipelajari sebagai dokumen sejarah dan harus dianalisis secara kritis. Goldziher berpendapat bahwa hadis bukanlah bersumber informasi yang dapat dipercaya tentang kehidupan Nabi Muhammad dan dipengaruhi oleh konteks politik dan sosial pada saat hadis tersebut ditulis. Ia juga percaya bahwa banyak hadis yang dibuat-buat dan tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum Islam. Namun, pandangannya dilirik oleh ulama lain, termasuk Mustafa Al-Azami, yang berpendapat bahwa kesimpulan Goldziher tidak didasarkan pada bukti yang cukup dan dia tidak sepenuhnya memahami metodologi keilmuan hadis. Selanjutnya kita beralih kepada pemikiran Ignaz Goldziher. Pertama, Ignaz Goldziher memiliki anggapan bahwa hadis merupakan produk atau karangan kaum muslimin belakangan, karena kodifikasi hadis harus dilakukan setelah beberapa abad dari masa hidup Rasulullah SAW. Kedua, yaitu Ignaz Goldziher menganggap bahwa hadis disandarkan pada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang terhimpun dalam kumpulan hadis-hadis klasik, bukan merupakan laporan yang autentik, tetapi merupakan refleksi doktrinal dari perkembangan politik sejak abad pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Baginya, hampir-hampir tidak mungkin, bahkan setipis keyakinan untuk menyaring sedemikian mungkin banyak materi hadis, hingga dapat diperoleh sedikit sekali hadis yang benar-benar orisinil dari Nabi atau generasi sahabat di awal Islam. Ignaz Goldziher beranggapan bahwa tradisi penulisan hadis sebenarnya merupakan pengadopsian dari gagasan-gagasan besar agama Yahudi, yang di dalamnya ada larangan atau penulisan aturan-aturan agama. Namun, ternyata pemahaman yang keliru tersebut masih juga mendapat dukungan dari sebagian kaum muslimin sendiri,
walaupun bertentangan dengan fakta-fakta yang telah ada. Menurut Ignas, dukungan kaum muslimin ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari kepentingan ideologis, karena kaum muslimin tidak memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mencatat riwayat-riwayat selain Al-Quran, serta tidak ada bukti bahwa penulisan hadis itu sudah terjadi sejak awal Islam. Keempat, Ignas Goldziher menyatakan bahwa redaksi atau matan hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis dinilai tidak akurat, karena mereka lebih menitik beratkan pada aspek makna hadis, sehingga para ahli bahasa merasa enggan menerima periwayatan hadis disebabkan susunan bahasanya tergantung pada pendapat perawinya. Ignas Goldziher juga beranggapan bahwa penelitian hadis yang dilakukan oleh ulama klasik tidak benar dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena kelemahan metodenya. Hal itu karena para ulama lebih banyak menggunakan metode kritik sanad dan kurang menggunakan metode kritik baru, yaitu kritik matan saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.